Pasti ada suatu momen di mana kita tuh berharap kita bisa kembali ke suatu titik di masa lalu untuk memperbaiki keputusan yang kita buat. Atau berani melakukan sesuatu yang nggak sempat atau nggak pernah kesampaian kita lakukan. Kenapa kita selalu kepikiran penyesalan? Karena hal ini tuh membuka berbagai imajinasi di dalam pikiran kita, dan imajinasi ini tuh tidak terbatas, akan terus berulang-ulang. Makanya bisa terasa terus-terusan ada di kepala kita. Ibaratnya kita bakal susah move on. Nah, kita tinggal pilih diri kita di masa depan akan berterima kasih pada diri kita yang sekarang atau justru malah menyesal. Pilihan itu ada di tangan kamu nih hari ini. Kalau kita ngomongin penyesalan itu terbagi menjadi dua, yaitu action dan satu lagi penyesalan inactions. Penyesalan kayak gimana itu ya? Halo guys, jadi beberapa hari lalu pas lagi nunggu kereta gitu ya, di depan saya itu ada bapak-bapak, udah berumur lah. Pas lagi nunggu, nggak sengaja dengerin lah omongan mereka. Intinya masing-masing itu punya omongan-omongan tinggi gitu. Kayak misalnya, iya kemarin saya mau tuh beli tanah di A, 1 hektar. Pas banget dijual murah cuman 1 M. Terus dibales sama bapak lainnya. Lah kenapa nggak ambil aja? Saya aja kemarin ada SPBU mau dijual. Pengen langsung saya ambil tuh. Soalnya waktu itu lepas murah cuma 3M. Omongan-omongan kayak gitulah yang terus saut-sautan gitu. Sebenarnya bukan pengen menilai dari luar ya. Tapi memang kalau dilihat baik dari penampilan ataupun substansi omongan mereka, isi dari omongan mereka tuh nggak ada sedikit pun yang menggambarkan profil mereka itu cocok atau sosok yang ada di posisi yang bisa ngomong kayak gitu. Pengalaman ini mengingatkan saya dengan orang-orang dekat saya baik dari keluarga ataupun bukan yang punya tabiat yang sama, yaitu suka ngomong sesuatu yang sebenarnya nggak pernah mereka raih. Nah, ini ternyata ada hubungannya dengan penyesalan. Kalau kita ngomongin penyesalan nih, kita pasti punya momen-momen tertentu nih, di mana kita tuh berharap bisa kembali ke satu titik di masa lalu untuk memperbaiki keputusan yang kita buat. Atau melakukan sesuatu yang kita tuh nggak sempet dan nggak pernah kesampaian untuk kita lakukan. Kita mikir kayak, hidup kita tuh mungkin bakal jadi apa ya kalau misalnya dulu kita mengambil keputusan lain gitu. Fenomena ini istilah psikologisnya adalah alternative histories. Dan hasilnya yang kita bayangkan yang bakal terjadi sama diri kita di masa depan, hasil yang kita inginkan, istilahnya adalah counterfactual thoughts. Nah ini biasanya datang ketika kita tuh lagi bikin kesalahan gitu di masa yang sekarang. Jadi kita berandai-andai, aduh coba dulu begini, coba dulu begitu dan lain-lain. Mengulang-ulang simulasi counterfactual thought ini di kepala kita ini bisa berbahaya. Karena ini bisa menjadi salah satu pertanda depresi. Nah ini bisa mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Penyesalan itu nggak semuanya jelek kok. Kata Dr. Neil Rose, seorang profesor di Northwestern University, dia bilang kalau penyesalan itu adalah suatu tanda yang menunjukkan kepada kita kalau ada sesuatu di dalam keputusan yang kita buat. Nah, oleh karena itu, ada hal yang bisa kita perbaiki. Jadi kalau kita merasa menyesal, kita tuh sebenarnya bisa berpikir lebih jauh lagi untuk mencari alternatif pilihan lain. Dan ujung-ujungnya bisa memperbaiki diri kita ke keadaan yang lebih baik lagi. Penyesalan itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah action, yaitu penyesalan atas sesuatu yang udah kita lakuin di masa lalu nih. Terus kita tuh berharap kita tuh nggak pernah ngelakuinnya gitu. Kayak kita nyesal, kenapa sih kita ngelakuin itu? Nah satu lagi namanya adalah penyesalan inactions, yaitu sesuatu yang tidak kita lakukan, tapi kita tuh berharap kita ngelakuinnya. Nah dari hasil penelitian tersebut, penyesalan inactions adalah penyesalan yang paling bikin kita itu kepikiran terus-menerus, berlarut-larut. Lah kok bisa? Misalnya nih, kalau kita menyesal sesuatu yang sudah kita perbuat, misalnya kita bercandanya tapi kelewatan gitu. Nah kita kan pasti otomatis langsung pengen narik kata-kata kita gitu kan. Tapi kan sudah terjadi gitu. Kita tahu wah konsekuensinya buruk nih. Sehingga kita tuh pengen ngerubah apa yang udah kita ucapkan atau apa yang udah kita lakukan.
Sementara itu, kalau kita menyesal karena misalnya, aduh kenapa ya dulu tuh saya nggak menyatakan perasaan saya ke dia gitu. Kenapa saya pendam terus gitu. Kita belum merasakan experience-nya, sehingga kita akan selalu kepikiran terus. Nah akhirnya kita mikirin sesuatu yang belum sempat kita lakukan. Nah ini membuka berbagai imajinasi yang ada di pikiran kita. Dan imajinasi ini tidak terbatas, akan terus berulang-ulang. Makanya penyesalan in action ini bisa terasa terus-terusan ada di kepala kita. Ibaratnya kita bakal susah move on dari penyesalan ini. Kepikiran terus. Kalau nyambung ke cerita awal tadi, bisa jadi kedua bapak-bapak itu mereka tuh punya penyesalan di masa lalu mereka yang gak pernah mereka lakukan. Mereka berfantasi kalau dulu mereka ngelakuin hal lain, mungkin kehidupan mereka akan berubah lebih baik sesuai dengan imajinasi mereka. Di diri saya sendiri itu juga punya penyesalan yang sama. Kenapa dulu waktu ada kesempatan ikut kompetisi A nggak saya ambil? Kenapa nggak nyobain B dari dulu gitu? Kenapa terlalu takut sama respon orang lain? Padahal orang lain sebenarnya nggak peduli-peduli amat. Seandainya dulu saya nggak peduli perkataan orang lain, mungkin hidup saya bisa berbeda, lebih baik dari yang saat ini. Tapi sekarang kesempatan itu udah lewat jauh, nggak bisa saya ulang. Kalau dipikir-pikir nih ya, ruginya kita nyobain sesuatu apa sih? Pasti karena ketakutan kan? Takut diomongin lah, takut pendapat orang gitu. Tapi sebenarnya yang rugi itu diri kita tahu. Kalau misalnya nih, katakanlah kita emang diomongin gitu. Ya udah, itu nggak akan bikin kita mati kok. Diomongin juga paling seminggu udah lewat, udah lupa gitu. Tapi kita ngelewatin kesempatan itu seumur hidup. Mungkin aja nih ya, hal itu atau beberapa menit kesempatan yang kita lewatkan itu adalah sesuatu yang bisa merubah hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi bayangin gimana kalau waktu dia lagi ngutak-atik frekuensi ketemu gua siaran pertama kali, dan saat itu gua siarannya jelek karena gua males-malesan, karena gua nggak disiplin, karena gua mut-mutan. Siaran gua jelek dan mungkin nggak dia akan dengerin gua lagi setelah lagu. Mungkin nggak dia dengerin sampai akhir siaran. Mungkin gak dia dengerin selama seminggu. Mungkin gak dia jadi pendengar gue, apalagi pendengar setia gue, gak mungkin. Gue baru ngeh bahwa hidup gue ternyata ditentukan dalam 1 buah 5 menit. Penyiar kan kalau siaran tuh 3-5 menit. Yang kalau ternyata 5 menit itu gue jelek, hidup gue gak kayak sekarang. Kamu harus janji, next time apapun kesempatan yang ada di depan mata kita, ambil semua kesempatan itu. Tentu gak semuanya bisa berhasil dan berdampak besar. Kita nggak pernah tahu yang mana. Tapi that's the point. Bisa jadi yang kamu lewatin itulah yang paling berharga. Kenapa sih masih selalu membuat alasan untuk ya udahlah next time aja. Berikut aja lah, nanti aja lah dan sebagainya dan sebagainya. Kita mikirnya kita tuh masih muda, masih punya banyak waktu. Inilah awal mula dari penyesalan. Diri kita di masa lalu itu kurang menghargai momen dan waktu pada saat itu. Sehingga lewat begitu aja. Tapi diri kita yang sekarang malah jadinya menyesal gitu melewatin waktu-waktu tersebut yang kita sia-siakan. Nah saya jamin 100% diri kita di masa depan pasti juga sama akan menyesali. Atau melihat lagi hari ini, kita ngapain nih hari ini nih. Cuman ada 2 kemungkinannya. Diri kita di masa depan akan berterima kasih untuk keberanian dan kerja keras yang kita lakukan hari ini. Atau justru menyalahkan diri kita sendiri atas sesuatu yang selalu kita tunda. Pilihan itu ada di tangan kamu.